Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kota Bekasi Angkatan 1, Kelompok 1, Subkelompok 1 akan berdiskusi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Afifah, NDH 35. Saya bertugas sebagai analis lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Lalu anggota selanjutnya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dita Arum Kusumaningsi, NDH 12. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Jati Sampurna sebagai apoteker. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Freddy Rodiardo Maringga, biasa dipanggil Freddy. Saat ini bertugas di UPTD Puskesmas Jaka Setia sebagai dokter umum. Baik, terima kasih Kak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aulia Risa, NDH 03. Saya bertugas sebagai apoteker di UPTD Puskesmas Marga Mulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rosalina Damayanti, NDH 25. Saat ini bertugas di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi sebagai ahli pertama dokter. Baik, diskusi kali ini kita awali dengan membahas apa itu smart governance. Menurut saya pribadi, smart governance merupakan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan melalui dukungan teknologi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu atau dapat memberikan pendapatnya terkait smart governance dari sudut pandang yang berbeda? Baik, Kak Dia, saya izin menjawab. Menurut pemahaman saya, smart governance itu suatu tata kelola pemerintahan kota yang pintar ya, di mana terdapat konsep sekaligus praktek bagaimana mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, dan komunikatif, dan menggunakan teknologi yang terbaik, yang terbaru. Dan juga untuk mampu menerapkan smart governance ini, pemerintah daerah membutuhkan bantuan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai teknologi yang terkini. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Ya, baik. Ingin menambahkan aja dari Dr. Rosa. Kalau menurut saya, smart governance itu ya artinya pemerintahan yang pintar. Maksudnya pemerintahnya itu cakap atau pintar dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang ada dalam membuat atau melaksanakan kebijakannya mereka. Ya, sumber daya yang utama saat ini memang teknologi informasi yang sudah sangat maju, serta adanya pihak-pihak di luar pemerintahan yang tentunya bisa diajak kolaborasi supaya hasil dari kebijakan itu lebih efektif dan efisien. Kalau untuk saya, pendapat saya kurang lebih sama ya seperti Dr. Rosa dan Dr. Freddy. Jadi, smart governance itu suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai sektor. Jadi, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan juga sektor usaha. Kemudian, dalam penyelenggaraan pemerintahannya itu juga diterapkan penerapan teknologi informasi yang berbasis digital. Ya, kurang lebih sama ya sebenarnya dengan teman-teman sekalian. Kalau menurut saya, smart governance bisa diartikan sebagai usaha pemerintah untuk mengelola kotanya menjadi lebih maju dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital yang dapat dicontoh dari negara maju dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah menggunakan inovasi-inovasi baru. Contohnya seperti pelayanan publik yang memakan waktu lama bisa menjadi lebih ringkas dengan adanya smart governance ini. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya semua. Mungkin secara garis besar kita memiliki pemahaman yang sama ya terkait dengan smart governance. Selanjutnya, alasan kenapa saya membahas smart governance di diskusi kita, karena smart governance merupakan salah satu parameter dari pelaksanaan smart city, di mana dengan adanya perkembangan teknologi dan perbedaan karakter dari masing-masing masyarakat yang hidup di perkotaan, maka pemerintah di perkotaan perlu untuk mengembangkan ide-ide kreatif berkaitan dengan teknologi dalam menghadapi tantangan dari perkembangan zaman. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu smart governance, smart city? Baik, Kak, mungkin izin menjawab.
Kebetulan baru beberapa bulan terakhir saya diberikan pengenalan terkait Smart City. Menurut pemahaman saya, Smart City ini sebuah kategorisasi kota sekaligus sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memberdayakan teknologi terkini secara intensif guna mengintegrasikan sistem manusia dengan sistem fisik kota dan sistem digital sehingga mampu secara kreatif dan inovatif. Dan kebetulan hampir setiap bulan ini saya mengunjungi adik saya yang sedang kuliah di Bogor. Jadi sudah sering melihat tatanan Kota Bogornya. Nah, setahu saya ini, Kota Bogor ini juga merupakan salah satu kota yang sedang berusaha mengimplementasikan konsep Smart City. Dan pemerintahan Kota Bogor ini telah menerapkan rencana penggunaan teknologi informasinya ini sejak tahun 2009. Nah, komponen yang jadi poros utama dalam penerapan Smart City di Kota Bogor itu ada 4, Kak. Ada Smart Citizen, Smart Government, Smart Business, dan Smart Infrastruktur. Dan secara umum beberapa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ini terkait pengembangan Smart City-nya itu, yaitu ada SIM Puskesmas atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, lalu ada SIM Kelurahan, lalu juga berbagai infrastruktur yang dibangun seperti Wi-Fi, mikrosistem, dan layanan TIK lainnya, lalu layanan pajak dan PBB online, sistem e-government, dan juga ada CCTV dikembangkan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi kota. Mungkin seperti itu kayak yang saya lihat dari Kota Bogor itu sendiri. Kalau saya sih jujur belum begitu paham ya mengenai Smart City ini. Yang saya tahu latar belakangnya itu dari munculnya masalah yang terjadi di banyak kota di dunia berkaitan dengan perkembangan zaman. Misalnya yang meningkatnya kemiskinan di perkotaan serta menurunnya kualitas hidup di perkotaan. Jadi konsep Smart City ini adalah konsep di mana kota menawarkan solusi cerdas yang tepat sasaran terhadap masalah-masalah di atas, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Saya coba cerita sedikit ya, karena beberapa waktu lalu sempat menonton film dokumenter di YouTube terkait kondisi di Amsterdam yang sudah mengembangkan konsep Smart City juga. Jadi mereka mengembangkan itu dalam 5 area utama, yaitu Smart Living, Smart Working, Smart Mobility, Smart Public Facilities, dan Smart Open Data. Contoh-contohnya itu mereka banyak meminimalisir penggunaan energi dan pengeluaran kadar emisi seperti CO2. Kemudian untuk transportasinya mereka juga mengembangkan transportasi cerdas yang kadar emisinya rendah juga. Selain itu, mereka juga melakukan pengembangan dari open data, jadi mereka menyediakan data sedemikian rupa sehingga data-data itu mudah didapat dan dikelola. Lanjutnya, kalau sepemahaman saya ya, secara sederhana itu bisa dikatakan Smart City merupakan konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan sehingga akan menguntungkan masyarakat. Jadi segala urusan masyarakat itu bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Kalau membahas tentang Smart City, saya jadi ingat Bandung nih, karena sebelum latar ini kemarin jalan-jalan ke Bandung. Dan Bandung itu sudah menerapkan konsep Smart City juga. Contohnya tuh bisa dilihat, ada 5.000 access point di Bandung, namanya Bandung Juara, di mana tempat ini dibangun untuk melayani akses internet atau Wi-Fi di berbagai tempat di kota Bandung. Kemudian 83% layanan kepada masyarakat juga sudah berbasis teknologi informasi. Terus pemerintahnya juga memberikan sarana kepada masyarakat untuk langsung melaporkan kinerja pemerintahan jika dirasa kurang puas, bisa lewat website lapor.ukp.go.id atau lewat Twitter official Bandung Government. Kemudian yang menarik nih dari Smart City Bandung, itu sudah punya website sendiri, bisa diakses di smartcitybandung.go.id. Jadi dalam website tersebut terdapat platform Bandung Sadayana. Itu kepanjangan dari semua digital layanan kota, di mana dalam platform tersebut berisi informasi publik dan juga layanan publik. Contohnya ada informasi mengenai harga pangan, kemudian stok darah, CCTV yang bisa diakses di kota Bandung, dan juga ada informasi mengenai tempat-tempat wisata, dan pada saat kasus pandemi COVID kemarin, kita juga melihat angka perkembangan COVID di Bandung. Kemudian kalau untuk layanan publiknya, diintegrasikan dengan semua layanan administrasi pemerintahan yang berbasis digital. Oke, baik. Kalau menurut saya sedikit aja ya mengenai Smart City. Yang saya tahu itu merupakan kota cerdas yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari lingkungan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Berbicara mengenai negara seberang yang tadi disampaikan oleh Dr. Freddy ya, saya juga pernah membaca berita mengenai Smart City, yaitu di kota Seoul, bahkan
sempat booming di beberapa kalangan, terutama di kaum milenial seperti kita ini ya. Sebagai kaum milenial yang sadar akan digitalisasi dan media sosial, tentunya jaringan internet atau wifi sudah menjadi kebutuhan pokok ya bagi kita gitu. Jadi di Kota Seoul ini sudah memberikan fasilitas wifi gratis di beberapa titik, bahkan rencananya di seluruh fasilitas publik. Untuk mencapai tujuannya yaitu Seoul Free Wi-Fi. Jadi untuk seluruh kalangan masyarakat, terutama menengah ke bawah, juga memiliki kesempatan untuk mengakses dan memahami literasi digital. Nah, selain itu, di Kota Seoul juga memiliki sistem informasi BIS berbasis digital. Jika dilihat dari budaya di Korea Selatan, masyarakat di sana banyak yang menggunakan transportasi BIS, apalagi untuk warga yang bekerja kantoran dan dengan jam kerja yang cukup padat ya. Hal ini sangat membantu untuk warga Seoul dapat memanajemen waktunya. Nah, menurut saya, pemerintah di Seoul ini sudah berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya melalui langkah perwujudan Smart City ya, yang tentunya nanti akan mendorong masyarakatnya untuk kooperatif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Itu sih yang saya tahu tentang Seoul ya, teman-teman. Saya juga pernah dengar ada salah satu kota di Indonesia, yaitu di Makassar, di mana mereka juga sudah menerapkan Smart City. Mungkin secara garis besar, penerapan mereka itu sama lah seperti daerah-daerah yang lain. Dan di Kota Bekasi sendiri, pemerintah juga sudah menerapkan smart governance-nya sebagai bentuk peningkatan akses layanan masyarakat dengan meluncurkan silat, di mana masyarakat itu bisa dengan mudah mengurus berbagai bentuk perizinan yang mungkin tidak terdapat di sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin teman-teman ada yang lain yang pernah menggunakan terobosan-terobosan yang dikeluarkan dari pemerintah Kota Bekasi? Ya, setuju sama Kak Dia. Memang menurut saya juga Kota Bekasi ini juga sudah saat menerapkan Smart City-nya itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi terbaru di Kota Bekasi ini. Salah satunya mungkin yang Kakak bilang silat tadi. Nah, untuk penerapan Smart City yang sempat saya rasakan yaitu di tempat kerja saya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, itu diluncurkannya suatu aplikasi namanya Si Brojol atau sistem berobat jalan online dan Si Taro siap antar obat. Jadi aplikasi Si Brojol ini tuh aplikasi pendaftaran online RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Di dalamnya itu terdapat beberapa fitur yaitu jadwal dokter hingga ada pelacakan Si Taro yang merupakan aplikasi pelacakan pengiriman obat ke rumah pasien. Selain itu, fitur yang sedang dikembangkan selanjutnya dalam aplikasi Si Brojol ini adalah rekam medis, hasil pemeriksaan penunjang seperti hasil laboratorium dan radiologi pasien. Dan pada tahun 2022 ini juga disiapkan untuk layanan telemedicine yang masih menunggu regulasinya dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, Kak. Mungkin itu yang saya alami di tempat kerja saya langsung. Punten ya teman-teman. Kebetulan saya bukan orang Bekasi, baru 4 bulan kerja di Bekasi dan saat ini masih tinggal di Jakarta. Jadi saya belum tahu banyak tentang penerapan Smart City di Bekasi. Tapi saya juga punya pengalaman pakai aplikasi silat untuk urus SIP. Bagus aplikasinya. Mungkin sedikit perbedaannya, waktu saya buat SIP di Jakarta itu selesainya dalam 1 hari karena diurus di PTSP tingkat kelurahan. Mungkin itu yang agak membedakan dengan Kota Bekasi. Hal lain yang mungkin masih agak tertinggal ya Bekasi dibanding Jakarta, yaitu dalam hal smart transportation. Karena kalau di Jakarta sudah banyak alat transportasi umum yang terintegrasi dan bahkan beberapa Transjakarta sudah menggunakan bahan bakar listrik. Ya mungkin kurang apple to apple ya perbandingannya karena Jakarta itu ibu kota negara. Tapi saya sebagai ASN di Bekasi ada harapan juga sih kita bisa menuju ke situ. Kalau menurut saya untuk pengembangan Smart City ini selain memang pasti butuh dana, tapi juga butuh SDM yang berkualitas, terutama ya kita sebagai ASN. Dengan semakin banyak ASN yang smart, yang berwawasan global, menguasai IT dan punya networking yang luas, seperti yang kita pelajari kemarin, pasti Bekasi juga semakin cepat majunya. Ya, setuju dengan Dok Freddy ya. Jadi sebenarnya pembangunan Smart City itu juga harus diimbangi dengan Smart ASN. Jadi kita sebagai para ASN nih harus ada kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi dan juga memperluas wawasan. Terus juga, iya benar di Bekasi itu udah mulai bebenah ya. Contoh paling nyata yang saya rasakan itu penggunaan e-Puskes. E-Puskes itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan data secara digital pada puskesmas yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional.
Mungkin di sini teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan e-puskes ya, tapi kalau dari segi farmasi kita sangat dimudahkan karena ketika saat menyiapkan obat di apotik itu lebih cepat ya, karena untuk etiketnya bisa langsung dicetak dari web e-puskes. Kemudian untuk pencatatan pemakaian obat juga sudah terperinci sehingga sangat menolong kami ketika membuat LPLPO akhir bulan. Dan juga ketika akan melakukan penelusuran riwayat pengobatan pasien menjadi lebih mudah. Ya, Kak Dita, saya juga pernah menggunakan aplikasi e-puskesmas tersebut. Juga kita kan di bidang yang sama ya, Kak ya. Yeah. Dan itu memang sangat membantu ya, Kak ya. Lalu contoh nyata lainnya yang saya rasakan di Kota Bekasi yaitu saya pernah menggunakan aplikasi untuk pelayanan di Polres Bekasi untuk membuat SKCK. Nama aplikasinya yaitu antrianku.polresmetrobekasikota.go.id. Pada aplikasi ini dapat digunakan untuk mendaftar antrian pelayanan di Polres Bekasi Kota seperti SKCK, SIM, dan ujian SIM. Dengan mengisi identitas diri seperti nama, nomor HP, dan KTP. Dengan hal tersebut, menurut saya juga pemerintah dapat mengatasi calo ya yang berunsur gratifikasi seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapan yang sangat beragam dalam diskusi ini. Mungkin bisa kita simpulkan ya kalau Kota Bekasi sendiri sudah berupaya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Meskipun tentunya masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sehingga dalam pelaksanaan smart governance itu sendiri butuhkan Smart ASN sebagai bagian dari Kota Bekasi untuk mencapai Smart City. Semoga dengan diskusi hari ini kita dapat menambah wawasan dan dapat meningkatkan motivasi kita untuk memberikan ide kreatif demi pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.